warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya, Dwi Krisnanti Sakti, dalam mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Baik, saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian dan juga jurnal koreksi yang dilakukan oleh pencatatan pada akuntansi pemerintah pusat. Nah, materi yang akan saya sajikan itu saya dapatkan dari beberapa sumber terdiri atas yang pertama Kemenkeu Learning Center yang websitenya bisa kalian akses dengan gratis, nanti silakan cari sendiri di Google. Kemudian ada Buletin Teknis SAP, ada buku akuntansi pemerintah karya Dedi Nurdiawan, dan juga ada PMK 225 garis miring PMK titik 06 garis miring 206 tentang akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah pusat. Jadi penyesuaian seperti pada akuntansi untuk komersial, penyesuaian ini merupakan sarana pemutakhiran data dalam akuntansi yang berbasis akrual. Biasanya dilakukan di akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban akrual sehingga memenuhi konsep periodisitas, bahkan bisa memenuhi prinsip matching cost against revenue. Masih ingat apa itu matching cost against revenue? Matching cost against revenue ini adalah bagaimana mencocokkan beban dengan pendapatan yang diakui di periode yang sama. Nah, dengan penyesuaian, maka pendapatan disajikan sesuai dengan nilai pendapatan yang sesungguhnya, yaitu semua hak yang sudah diterima maupun yang belum diterima, yang tidak sebatas pada kas yang diterima saja. Pun sama halnya dengan beban, bahwa beban itu akan merupakan kewajiban yang terjadi di periode akuntansi tersebut. Pada umumnya, jurnal penyesuaian dilakukan setiap akhir periode atau akhir tahun. Nah, namun ada beberapa kasus juga dilakukan di setiap akhir semester. Oke, ini adalah akun-akun yang disesuaikan ya, dan kapan dibuatnya. Nah, misalnya pendapatan diterima di muka. Periode penyesuaiannya biasanya tahunan. Apakah perlu dibuatkan jurnal balik? Tentu perlu. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima. Itu dia sama, harus dibuat secara tahunan periode penyesuaiannya dan harus dibuatkan jurnal balik. Yang ketiga, belanja atau beban dibayar di muka. Nah, ini juga periode penyesuaian tahunan dan perlu dibuatkan jurnal balik di awal tahun. Yang keempat adalah belanja yang masih harus dibayar. Ini juga dibuat secara tahunan penyesuaiannya dan perlu dibuatkan di awal tahun. Kemudian apa sih yang dilakukan di semesteran biasanya? Itu ada penyisihan piutang. Perlu dibuat secara semesteran, namun tidak perlu dibuat jurnal balik di awal tahun. Kemudian ada penyusutan dan amortisasi yang juga bisa dilakukan penyesuaian secara semesteran dan tidak perlu dibuatkan jurnal balik. Yang ketujuh, kas lainnya di bendahara pengeluaran. Kemudian ada kas di bendahara penerimaan, ada reklasifikasi piutang, ada juga kas lainnya di bendahara penerimaan. Nah, ini akan dibuat secara tahunan untuk penyesuaiannya dan tidak perlu dibuatkan jurnal balik di awal tahun kecuali untuk reklasifikasi piutang. Kemudian untuk persediaan itu akan dilakukan secara semesteran dan juga tidak perlu dibuat jurnal balik di awal tahun. Dan ada kelebihan pembayaran pajak atau PNBP dan juga uang muka belanja
yang dilakukan penyesuaiannya secara tahunan dan juga tidak perlu dibuatkan jurnal balik di awal tahun. Oke, data pendukungnya yaitu jurnal penyesuaian dilakukan berdasarkan informasi pada dokumen sumber pendukung yang dituangkan dalam formulir memo penyesuaian. Ini adalah contoh dari formulir memo penyesuaian. Biasanya terdiri atas informasi dari kementerian mana, kemudian wilayahnya, satkernya, dan jangan lupa sudah harus ada nomor dokumennya, tanggalnya, tahun anggaran, keterangan, dan lain. Nanti ini akan di checklist mana ini adalah penyesuaian yang mana dari jenis-jenis penyesuaian yang tadi sudah kita bahas di sini. Kemudian nanti di sini ada kode akunnya, uraian nama akunnya, lalu juga ada nilai nominalnya di debit dan juga kreditnya apa masing-masing, lalu akan ditandatangani oleh si pembuat jurnalnya, disetujui oleh atasannya dan juga direkam oleh misalnya bagian yang memasukkannya ke dalam sistem. Nah, jenis-jenis jurnal penyesuaian itu ada jurnal penyesuaian akrual, ada jurnal penyesuaian deferral, dan ada jurnal penyesuaiannya lainnya. Kita akan bahas satu-satu dari jurnal akrual. Jurnal akrual ini adalah untuk mengakui pendapatan atau beban yang terjadi dan telah menjadi hak atau kewajiban. Sementara kalau deferral ini untuk menangguhkan pendapatan atau beban yang belum terjadi hak dan kewajibannya. Untuk jenis jurnal lainnya itu apabila tidak masuk ke akrual dan deferral. Kita mulai dari jurnal penyesuaian akrual. Nah, jurnal penyesuaian akrual ini merupakan pendapatan yang pertama jenisnya, akun pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima ini yaitu PNBP yang secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar atau ditagih. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah pendapatan yang masih harus diterima di debit dan di kreditnya adalah pendapatan PNBP. Kita asumsikan ini di akhir tahunnya 31 Desember. Oke. Baik, yang berikutnya adalah belanja yang masih harus dibayar, yaitu adalah tagihan pihak ketiga atau kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum dibayar. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Ada berbagai alasan. Misalnya, anggarannya ternyata tidak mencukupi di tahun tersebut, sehingga harus menunggu di anggaran yang di tahun berikutnya. Gitu. Nah, jurnalnya itu adalah tetap mencatat bebannya, namun di kreditnya itu adalah belanja yang masih harus dibayar. Nah, apabila terdapat aset yang sudah diterima tapi belum dibayar, nah maka akan diakui sebagai kewajiban dan Satker perlu melakukan jurnal sebagai berikut. Pertama, aset tetapnya dicatat sebagai aset tetap yang belum diregister, lalu dikreditnya adalah belanja modal yang masih harus dibayar. Tadi adalah jurnal penyesuaian akrual. Nah, sekarang kita akan masuk ke jurnal penyesuaian deferral. Nah, contoh yang pertama dari jurnal penyesuaian deferral adalah pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini merupakan pendapatan pajak atau yang bukan pajak. Sudah diterima di rekening kas negara, tapi belum menjadi hak pemerintah karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang atau jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga. Jadi dari sisi pemerintahnya sendiri barang atau jasanya belum diserahkan kepada pihak ketiga tersebut. Nah, pertama, pendapatannya tetap diakui sebagai pendapatan pajak atau PNBP, namun yang di bagian kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Oke. Kemudian jurnal penyesuaian deferral yang kedua adalah belanja dibayar di muka.
Nah, belanja dibayar di muka ini adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya, tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga di tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima. Beban dibayar di muka ini secara umum terkait dengan transaksi misalnya sewa, kemudian domain website, kontrak jangka panjang, di mana posisi pemerintah adalah sebagai pemberi kerja. Maka kita akan catat di debit adalah belanja atau beban dibayar di muka. Dan di kredit adalah beban sesuai dengan jenis bebannya. Demikianlah penjelasan pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai jurnal lainnya dan juga jurnal koreksi pada video berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa tonton pada video berikutnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.